Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan dan belajar daripada firman-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin berkenan kepadamu lewat suara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 tertulis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sekali lagi saudara, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Lennon ketika berumur 26 tahun pernah mengatakan bahwa kekristenan akan berakhir. Lihat saja, saya lebih terkenal dari Yesus. Apa yang dikatakan oleh John Lennon lahir dari sebuah sikap kesombongan. Manusia sejak awal selalu ingin menyamai dan bahkan melebihi Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena godaan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki sikap yang rendah hati. Ia tahu siapa dirinya dan ia tidak memanipulasi orang untuk menyembahnya. Serta ia tidak membesar-besarkan dirinya sendiri, tapi ia membesarkan nama Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, Yohanes mengatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Perkataan ini berasal dari hikmat Roh Kudus yang memimpin kehidupan Yohanes menjadi pribadi yang sadar diri. Yohanes mengerti bahwa Tuhan Yesus berada di atas semuanya, karena ia berasal dari sorga. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-31 tertulis, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya." Ayat ini, saudara, menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus berada di atas semuanya, sebab Dia berasal dari sorga. Kita semua sebagai orang percaya, hendaknya punya prinsip seperti ini, saudara. Tuhan Yesus harus semakin besar, dan kita harus semakin kecil. Apa maknanya, saudara, bahwa Tuhan Yesus semakin besar dalam hidup kita? Maknanya adalah, yang pertama, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita pribadi. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan dan bukan diri kita. Yang kedua, saudara, kita memuliakan dan membesarkan nama Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, saudara, kita dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kita ini bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Seluruh kehidupan kita pribadi, segala keinginan dan kehendak kita berada di bawah kendali dan kuasa pimpinan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kita lakukan, apapun profesi dan tugas kita, biarlah nama Tuhan Yesus semakin besar. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin populer dan ditinggikan, dan bukan kita, saudara. Meskipun dunia tidak mengenal kita, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah dunia mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 dikatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, saudara, dan melayani Tuhan, serta melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, itu bukanlah hal yang bisa kita sombongkan, tapi itu semua adalah karena anugerah-Nya bagi kita. Dalam Mazmur 115 ayat yang pertama dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu kita tinggikan dan muliakan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin besar dan kita semakin kecil. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu juga ya Tuhan, yang kembali menguatkan kami dan menuntun kami supaya dalam kehidupan ini nama Tuhan saja yang semakin besar. Biarlah hidup kami selalu tersembunyi di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus, dan Engkaulah yang semakin nyata dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau masih ada kesombongan-kesombongan dalam diri kami. Mulai saat ini kami mau hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kerendahan hati, sebab segala sesuatu yang kami lakukan dan segala pencapaian serta keberhasilan kami, itu semua karena Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang harus melakukan tugas dan panggilan-Mu bagi kami dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Hidup kami dikuasai dan dipimpin oleh Engkau, dan Engkau ya Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami. Engkau yang semakin menguasai hidup kami dan memimpin kami seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.